Iya, kamu yang ada di situ. Halo teman-teman semua. Di video kali ini aku mau cerita nih sama kamu tentang review jujur aku setelah ngegunain salah satu P2P lending, yaitu Asetku. Sebenarnya kan P2P lending itu kan booming ya di tahun 2019 lah sampai tahun 2020 ini. Aku bakal ngebahas apa itu P2P lending, terus aman atau tidaknya, apa sih yang aku suka dari Asetku, dan apa yang gak aku suka. Aku juga share screen tentang cara penghitungan asetku dan berapa sih investasi yang udah aku dapat selama kurang lebih 1,5 bulan ini gitu. P2P lending, nah sebenarnya aman gak sih buat diinvest sekarang? Gimana kalau masuk sekarang? Kan yang kayak, sedangkan kalau misalnya di pasar modal gitu ada regulasi, sedangkan di P2P lending tuh regulasinya ada nggak sih kayak gitu-gitu kan. Terus takutnya kan uang kita dikemanain gitu kan, terus takutnya ini investasi bodong apa enggak. So karena itu tetap nonton terus ya, aku akan bahas. Nah, yang pertama aku bakal bahas nih tentang apa sih tuh P2P lending. Nah, kalau dari Google, P2P lending adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan si pemberi pinjaman dengan si penerima pinjaman dalam rangka untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Jadi itu kan bakunya. Sebenarnya intinya kayak gini. Ini si peminjam, ini yang dipinjamkan. Jadi ini lender, ini si borrower. Nah, P2P lending itu adalah perusahaan yang ada di tengah sini nih. Yang ada di tengah ini nih. Dia mengumpulkan sejumlah orang yang mempunyai uang, terus disalurkan nih sama orang-orang yang mau pinjem uang. Kan mungkin dulu tuh agak susah ya minjem uang, kayak biasanya ke konvensional seperti ke bank atau orang yang dikenal atau saudara, keluarga kayak gitu kan. Sedangkan kan sekarang udah digital banget. Nah, P2P lending sendiri itu tuh ada dua kategori. Yang pertama itu pendanaan, mereka tuh nyebutnya pendanaan konsumtif sama pendanaan produktif. Kalau produktif itu contohnya ada P2P lending kayak Amarta, dia itu membiayai ibu-ibu. Jadi misalnya ibu-ibu pedagang-pedagang gitu yang butuh dana untuk produktif, nanti hasilnya itu dibagikan yang setiap minggu ditransfer gitu, maksudnya dibayarkan ya. Sedangkan kalau Asetku ini itu sebenarnya pendanaan buat konsumtif nih. Jadi orang-orang yang pinjem dana, dia juga anak perusahaan dari Aku Laku yang dimana ngebiayain pinjaman buat konsumtif aja, misalnya buat beli HP atau seperti itu. Sedangkan beda banget nih sama yang produktif. Pertamanya nih, aku cerita awal mula kenapa aku masuk ke P2P lending. Pertama gini, aku awalnya tuh juga nggak percaya sama P2P lending karena aku pakai jasa financial advisor gitu. Aku tanya sama mereka yang lebih ahli dalam bidang keuangan, aku mau invest nih gini, lebih baik gimana. Terus mereka lebih menyarankan untuk invest di ini, lebih kayak di reksadana karena udah ada MI, emang udah terjamin. Terus udah gitu atau enggak belajar ya, bukan langsung sosok invest di saham aja, tapi kayak belajar terus menerus biar lebih paham sama saham kayak gitu. Udah gitu pokoknya investasi yang udah ada regulasinya gitu. Sedangkan kalau di P2P lending kan adalah pemain baru nih, ya kan? Dan regulasinya masih belum terlalu jelas kayak gitu. Takutnya kan juga was-was juga gitu, kayak bener gak nih? Ini bener gak? Kayak juga takut hilang kan. Udah gitu, aku tuh lihat banyak influencer juga yang udah emang pakai asetku ini gitu. Terus aku kayak, apa sih? Coba nggak ya? Setelah aku tanya-tanya, terus katanya jangan. Akhirnya aku nggak coba. Ada setahun aku nggak coba, padahal itu hype dari tahun 2019. Aku udah mau coba di 2019 tapi nggak aku coba. Baru aku coba tuh di tahun ini karena udah baru ada keberanian untuk mencoba gitu. Aku personally tuh sebenarnya aku juga takut karena dibilang nggak ada regulasinya. Maksudnya regulasinya juga tidak sejelas di pasar modal gitu kan. Terus akhirnya yaudah aku lihat,
Akhirnya aku coba, ya udahlah. Tapi inget, jangan pakai uang yang misalnya buat bayar listrik atau bener-bener buat kebutuhan, terus jangan yang kayak udah terplanning gitu. Misalnya buat biaya sekolah anak, buat minggu depan, buat tahun depan atau gitu, itu jangan banget. Walaupun yang bunga yang ditawarkan dari P2P lending ini tuh sangat-sangat besar, maksudnya sangat besar dibandingkan bank gitu. Bahkan bank aja sekarang kalau misalnya dibawa berapa juta atau berapa puluh juta tuh dia tuh 0%, nggak ada bunganya sama sekali, tapi harus bayarin biaya adminnya gitu. Sedangkan di P2P lending ini tuh agak menurut aku menggiurkan ya, karena dia bunga yang ditawarkan tuh ada yang 20%, ada yang di bawah, intinya sih di atas 10% gitu. So far aku pakai asetku itu dari tanggal baru bulan lalu, Oktober 2020, dan sekarang November, tengah-tengah November. Jadi aku pakai itu kurang lebih sebulan ya lumayan sebulan setengah. Dan pengalaman aku so far sih baik-baik aja. Terus dari aku lihat-lihat, aku juga searching banyak hal tentang asetku ini. Akhirnya kan aku coba tuh pakai asetku ini dalam sebulan dengan note itu bukan dana yang emang ini, ibaratnya dana dingin lah ya, yang nggak dipakai. Terus minimal pembiayaan, dia tuh minimal pembiayaannya itu mulai dari 1 juta sampai yang berapa kalian mau gitu. Terus mereka tuh punya beberapa produk, di situ tuh ada flexi, ada regular, ada advance. Jadi aku juga karena direkomendasiin temen juga, terus akhirnya biar dapet kupon juga. Udah gitu aku juga ada RM-nya, jadi aku nanya-nanya sama RM-nya. Terus aku tuh nanya apa bedanya sih regular sama advance. Kalau regular itu ternyata bunganya lebih besar. Terus udah gitu dibanding advance. Terus kalau regular itu buat mendanai perorangan, sedangkan kalau advance itu mendanai obligasi. Note aja, kok bisa komen di bawah kalau misalnya aku salah, kita sama-sama belajar juga. Pertama aku masuk 2 juta dan aku lihat dulu dong kayak bener nggak nih uangnya masuk ke rekening, terus di tanggal segitu. Dari misalnya contohnya yang produknya 22 hari, terus setelah 22 hari bener-bener masuk ke rekening apa enggak nih. Sebenarnya aku juga awalnya tuh was-was banget, enggak yang langsung langsung tek gitu. Walaupun kayak ngelihat influencer di IG, dia gue invest di sini duitnya gini dengan uang segini segala macam. Sebenarnya aku tuh takut banget karena aku agak orangnya sih sebenarnya lebih konservatif, kayak yang udah pasti aja. Contohnya deposito atau saham atau reksadana, itu aku mending yang pasti kayak gitu dibanding ini aku juga nggak tahu produknya gimana, cara kerjanya gimana, perhitungannya gimana, aku nggak tahu. Jadi aku bener-bener takut banget nih. Tapi aku coba dulu selama kurang lebih misalnya yang cepet 15 hari. Selama 15 hari itu aku tuh was-was banget. Kok di sininya tuh kayak yesterday earnings sama total earnings, terus aku kayak kok cepet banget kayak gitu. Terus awalnya benar-benar takut sih, terus karena dia masuk ke rekening, terus kayak beneran cair. Jadi itu dia sistemnya misalnya 14 hari, terus di hari ke-15 itu ditanyain nih, lo mau funding lagi dengan plus interest 1% atau enggak. Kalau enggak pakai auto funding gitu, itu nanti dia langsung transfer ke rekening, dan itu beneran masuk, totally beneran masuk. Dan aku kayak oke. Terus aku coba pakai produk lain 2 kali dengan tenor yang berbeda-beda, itu masuk gitu. So far sih aku oke aja gitu. Tapi sebenarnya juga was-was karena yang aku bilang ini pendanaan untuk sesuatu yang konsumtif gitu. Kalau orang tersebut nggak bisa bayar atau gimana, juga sebenarnya itu ada riskannya. Karena yang paling tinggi bunga yang ditawarkan adalah 24%.
setahun ya, bukan sebulan atau per hari. Setahun. Sedangkan bunga bank aja, misalnya bunga deposito deh, bunga deposito aja paling gede kan buat sekarang itu tuh 4,5%. Jadi kayak kan 20% tuh jauh banget gitu. Bahkan 24% dia mengklaim setahun tuh ada produk dia yang 24%. Asetku aman gak sih? Kalau ini aku baca yang ada dari website mereka. Yang pertama, mereka mengklaim kalau misalnya mereka tuh aman. Alasan yang pertama, mereka menyediakan informasi seputar borrower serta syarat dan ketentuan pinjaman. Kedua, menggunakan sistem kredit scoring modern untuk melakukan analisis, seleksi, dan persetujuan terhadap seluruh calon borrowers serta pinjaman yang diajukan. Yang ketiga, mereka sertifikasi terhadap dana dengan mendanai beberapa pinjaman agar risiko pinjaman diminimalkan. Yang keempat, itu tuh asetku bekerja sama dengan PT Asuransi Stako Mandiri untuk menyediakan asuransi yang kredit gagal bayar. Jadi dia tetap ada asuransinya. Nah, ini dia Excel aku, cara aku nge-tracking juga dari investasi dari asetku itu biar bener nggak sih hasilnya sesuai dengan yang tertera di aplikasi. Di sini ada modalnya. Di sini aku 13 juta. Pertama mula aku invest itu di tanggal 8 Oktober 2020 dengan produk super 22 hari dengan modal 5 juta dan bunga 18,5%. Dan return yang didapat dari produk ini adalah 55.753. Dan di sini aku catat semua, dan ini ada perbedaan warna. Perbedaan warna ini kenapa? Karena ini produk ini udah cair dan yang ini masih belum. Nah, selama aku invest di asetku selama dari 8 Oktober per hari ini 17 November, ini so far bunganya return yang didapat adalah 333.318 rupiah dari produk ini semua. Dan ini tergantung bunga-bunganya dan tergantung berapa hari teman-teman itu coba investnya. Cara hitungnya gimana sih? Karena kan kayak, oh ini bisa dapat segini, terus kok bisa beda-beda gitu kan? Pasti yang bagi teman-teman yang nggak tahu, aku mau sharing nih cara hitungnya. Pertama aku contohin di sini ada produk super 22 hari dengan modal 5 juta dengan bunga yang ditawarkan adalah 18,5%. Nah, cara hitungnya adalah 5 juta dikali bunga tersebut. Modalnya dikali bunga tersebut. Di sini 18,5% sama dengan 925.000. Bukan langsung dapat 925.000 ya, teman-teman. Tapi 925.000 itu dibagi sama 365 hari dulu nih. Kan dapet tuh nominalnya dengan 2.534,2, ya kan? Nah, 2.534,2 ini dikali berapa tenor dari produk tersebut. Nah, contohnya di sini kan 22 hari nih. Tinggal dikaliin 22 hari. Dengan setelah dikaliin itu akan keluar nominalnya adalah 55.753. Nah, bisa dicocokin nih dari aplikasi dengan kita hitung manual seperti ini. Terus di sini juga bunganya juga yang ditawarkan berbeda-beda. Karena kalau misalnya join baru masuk terus pakai kode referral itu nanti dapat 100.000. Nah, contohnya kayak gini. Ini kan 18 hari ya. Dengan modal 2 juta rupiah. Sedangkan kurang lebih di sini ya 17 hari dengan modal 2 juta juga dengan bunganya juga 18%. Kali ini sama ya. Kok ini bisa 100.000 sedangkan yang ini cuma 20.000, kok ini bisa 100.000. Nah, ini tuh bisa dapat 100.000 itu karena pakai kode referral dari teman. Nah, kalau misalnya mau
pakai kode aku bisa di sini ya. Ntar aku cantumin, bisa pakai kode referral aku buat dapetin cash 100.000. Nah, di sini aku mau kasih tahu juga cara perhitungan gimana sih ini kok bisa dapat uang segini-segini gitu kan. Nah, yang pertama ini aku contohin dari yang ini ya. Nah, yang ini kan tanggal 8 Oktober 2020, aku pakai super 22 hari dengan modal 5 juta dengan bunga 18,5%. Nah, tinggal aja nih, teman-teman tinggal ngitungnya tuh modal dikaliin bunganya hasilnya berapa. Nah, di sini kan 5 juta dikali 18,5% sama dengan 925.000, ya kan? Nah, tapi jangan seneng dulu, wah gede banget ya 925.000. Itu bukan dalam langsung dapat ya teman-teman, karena 925.000 itu harus dibagi 365 hari. Setelah dibagi 365 hari kan dapat tuh. Kalau di sini contohnya 2.534,2 rupiah. Nah, dari ini perharinya ya. Nah, dari hasil itu dikaliin dengan tenornya tuh berapa hari dari produk itu. Contohnya di sini kan 22 hari. Berarti dengan 2.534,2 rupiah dikali 22 hari. Jadi hasilnya 55.753. Dan ini bisa dilihat dari tampilan dari aplikasinya. Kan nanti di aplikasinya kan kelihatan tuh ya. Nah, di sini nih kan kelihatan sesuai nggak nih sama kita hitung manual kayak gini. Nih, sama ini juga. Bunga yang tertera adalah bunga tahunan ya. Jadi jangan kira dari sini ya 5 juta dikali 18,5% itu langsung dapat segini gitu. Itu tahunannya. Terus so far dari semenjak tanggal 8 sampai 17 itu nggak telat bayar, selalu on time bayarnya. Aku bakal ngebahas apa yang aku suka dan apa yang gak aku suka dari asetku ini. Mungkin aku bahas dari yang aku suka dulu kali ya. Pertama, yang tadi aku juga udah bilang kayak returnnya itu oke banget dibanding taruh di bank biasa. Penggunaan aplikasinya sangat mudah karena tinggal lihat-lihat terus pilih yang mana terus langsung danain aja. Itu menurut aku aplikasinya simple dan gampang digunakan. Pembayarannya itu virtual account, jadi kayak gak atas nama orang gitu, kita transfer ke atas nama orang. Sedangkan kalau virtual account tuh emang udah berbentuk tagihan kan, itu sangat, menurut aku sangat membantu. Pas kita ngedanain itu udah kelihatan langsung jelas banget tanggal berapa ngasihnya, terus dia bakal ngebalikinnya tanggal berapa dengan jumlah bunganya berapa. Jadi itu udah kelihatan banget semuanya. Itu ngebantu banget, jadi nggak usah ribet ngitung-ngitungin lagi. Tapi kalau misalnya mau hitung manual juga nggak masalah. Ada promo, terus ada cashback, terus ada bunga tambahan juga kalau misalnya pakai referral dari teman. Terus dari awal buka juga ada tuh. Kalau misalnya teman-teman pakai referral, bisa pakai referral code aku ya. Aku taruh di sini. Ini juga mengklaim ada asuransi, gak bayar asuransi lagi karena ada di P2P lending lain. Kalau misalnya mau uangnya ibaratnya balik dari berapa sekian persen dari dana yang kita dana itu, kita tuh harus bayar asuransinya. Kalau nggak salah tuh 1,5% dari kita danain itu gitu. Kalau dananya nggak kenapa-napa, ya udah kan kita tetap bayar 1,5% itu. Tapi kalau misalnya gagal bayar gitu, kita tuh dapat balik kalau nggak salah 70-80% deh. Itu dana kita balik dengan bayar 1,5% itu gitu. Cuma kalau misalnya so far baik-baik aja, kayaknya buat bayar 1,5% juga lumayan gitu kan. Di situ dia ada asuransi tapi kita nggak bayarin asuransi. Karena berhubung aku punya RM, dia RM-nya fast respon, jadi kalau aku nanya-nanya selalu dijawab. Terus dia juga kasih informasi-informasi. Contohnya kalau misalnya di
oh kalau misalnya kakak taruh sekian juta bisa dapat voucher ini, terus kalau dari segini 10 juta tuh dapat kalau nggak salah pulpen. Yang aku nggak suka itu dari pembiayaannya dia tuh liabilitas, bukannya buat produktivitas. Aku juga awalnya agak aneh sih, TKB 90 sama dengan 100%, karena di P2P lending itu rata-rata 98%, 97%. KB 100%, dia selalu 100% sih. Itu sih aku juga agak aneh sih so far. Tapi yang aku tahu so far dari asetku ini belum ada yang gagal bayar. Yang aku juga nggak suka karena kan dia produknya tuh kan banyak. Yang paling cepet habis itu tuh yang pendanaan 15 hari sama 22 hari dengan bunga 18%, 18,5%. Itu tuh karena kan short term banget kan, 15 hari, dan dia tuh cepet banget habisnya. Aku tuh kayak cepet banget habisnya. Itu tuh kayak mau beli tiket konser aja kalah, gila. Jadi kayak jam 10 pagi tuh kayak lewat 1 aja tuh kayak udah tinggal 99%. Jadi dia kan pendadainnya kan udah ke 100%, dia udah 99% dan kayak tinggal dikit lagi gitu. Gak bisa naruh juga karena kayak misalnya tinggal 400.000, padahal minimal dananya 2 juta kan, jadi nggak bisa ngedanain. Itu sih yang aku nggak suka. So itu cerita aku tentang ini, review jujur aku dari menggunakan asetku. Gak ada endorse atau apapun, karena aku juga pengen sharing instrumen lain selain reksadana atau saham. Ini adalah ibaratnya pemain baru yang mungkin bisa teman-teman pertimbangkan juga. Di luar sana banyak banget P2P lending. Teman-teman tuh harus benar-benar do your own research, pilih P2P lending perusahaannya apa, udah berdiri sejak kapan, terus yang paling penting adalah udah ada lisensinya belum dari OJK, terus dia legal atau enggak ilegal. Baca-baca review dari aplikasi tersebut. Sama aku mau ngingetin kalau high risk high return itu bener banget, karena walaupun dia TKB 90 sama dengan 100%, itu juga tidak menutup kemungkinan ada namanya gagal bayar atau hal yang tidak diinginkan mungkin terjadi, karena namanya di dunia berinvestasi ya apapun bisa terjadi kayak gitu. Kalau video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan see you di next videonya. Bye!